Shalom, Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada hari ini firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Yang saya kasih judul adalah doa dengan penuh keyakinan. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdoa, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan kita berasumsi atau berprasangka, menyangka kalau doa-doa kita tersusun rapi dan doa-doa kita begitu bagus, mungkin kita sudah rancangkan dengan baik. Tetapi Tuhan mau mengajar kita berdoa di dalam Matius 6 ayat 7. Firman Tuhan katakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Jadi kalau kita berdoa, jangan terlalu bertele-tele, terlalu banyak kata-kata, mungkin kata-kata yang rapi tersusun dengan baik gitu. Tuhan semua udah tahu apa yang kita doakan, ya. Jangan sampai bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita sangat mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi seringkali kita kalau mau berdoa harus doanya rapi, tersusun dengan baik. Kita menyangka, berasumsi bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Tidak seperti itu, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pernah suatu kejadian, saya berdoa hanya, Tuhan tolong usaha saya hari ini saya sedang sepi dan tidak ada mobil saya yang berangkat untuk mengirim barang. Tapi saya berdoa hanya sebentar, Tuhan kirimkan pembeli. Dan Tuhan tetap mendengar doa yang sederhana dan Dia mengirimkan pembeli untuk saya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kata Tuhan Yesus. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Tuhan sangat tahu kebutuhan apa yang kita doakan. Yang terpenting hidup kita ini hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa kita, doa orang benar, ya kitalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena salib Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Kristus dan harganya telah lunas dibayar. Jadi doa orang benar. Jadi kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Jadi sangat besar kuasanya kalau kita berdoa dengan benar, ya. Doa dengan roh dan kebenaran, ya. Kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa di dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu kita harus benar, ya. Bukan doa-doa kita panjang-panjang, bukan. Jangan menyangka atau berasumsi kalau doa kita bagus, doa kita luar biasa, baru dijawab Tuhan. Kalau doa kita yang ya biasa-biasa aja, yang mungkin gagap-gagap gitu, atau mungkin doa kita hanya sederhana, tidak dijawab Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yang terpenting di dalam hidup ini, hidup kita harus dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, ya. Kita diminta untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Ya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih, ya, orang yang kudus, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, merekalah yang boleh berhak berdoa sama Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 juga katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi tangan Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan itu sanggup mendengar segala doa-doa kita yang mungkin kita dalam keadaan
tidak bisa ngomong begitu baik dengan kalimat-kalimat yang cukup bagus, mungkin dengan kesederhanaan kita. Mungkin juga kalau kita nggak bisa berdoa, di dalam Roma 8 ayat 26 katakan Roh Kuduslah yang akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, sebenarnya doa kita itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah itu, tetapi yang merupakan pemisah di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala perbuatan jahat kita, segala apa yang kita perbuat di dalam kedagingan kita. Inilah yang membuat doa-doa kita terhalang dan yang membuat Dia menyembunyikan diri, membuat Allah itu menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar segala dosamu. Sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Karena kita masih hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau seluruh sobat blessing untuk berdoa dengan keyakinan yang penuh, percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Walaupun doa-doa kita sederhana sekalipun, ya, kita percaya Allah sanggup mendengar segala doa-doa kita. Jangan kita berasumsi menyangka doa-doa kita panjang-panjang, doanya begitu luar biasa Tuhan menjawab. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, ya. Kita harus memintanya dalam iman. Dalam Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kita berdoa dengan keyakinan yang penuh. Ya, kita percaya, jangan sampai kita bimbang. Apa iya ya doa saya dijawab Tuhan? Apa iya ya penyakit saya disembuhkan Tuhan? Apa iya usaha saya bisa lancar? Apa iya pekerjaan saya tidak terganggu? Tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin penuh, ya. Kita harus penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah jawaban doa kita. Tuhan sedekat doa-doa kita. Jangan bimbang. Kalau kita sudah menaikkan doa-doa kita, maka kita tidak boleh bimbang. Kita harus yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Yang menyebabkan kita tidak dijawab doanya, di dalam Yakobus 4 ayat 3 katakan, atau kamu berdoa juga. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan dengan panjang-panjang, bertele-tele, minta apa ini itu, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kita tidak bisa menerima apa-apa karena kamu salah. Di dalam kita berdoa ada kesalahan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi biarlah hari ini kita belajar, kita mau berdoa dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jangan kita berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita menyangka kalau kita doanya didengar orang. Ya, ada seorang anak kecil, dia kepengen sepeda. Akhirnya dia berdoa sekencang-kencangnya dan sepanjang-panjangnya supaya bukan Tuhan yang benar, supaya neneknya dengar gitu. Dia minta sepeda, dia berdoa, Tuhan Yesus berikan saya sepeda biar saya dapat sepeda hari ini. Akhirnya yang memberikan doanya si neneknya, karena dia mendengar dan berdoa secara kencang-kencang dan nangis-nangis gitu ya. Kita kalau mau berdoa sama Tuhan mah nggak perlu masuk kamar, tutup pintu, berdoalah ya, puji menyembah Tuhan, berdoalah. Mungkin kita nggak bisa berdoa panjang-panjang ya, kita memuji menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus yang membantu saudara berdoa. Di dalam Roma 8 ayat 26 di situ katakan Roh Kudus yang akan membantu kita dalam doa. Mari Bapak Ibu
yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau ya, saya mengajak seluruh pemirsa yang mendengar khotbah saya hari ini, mari kita doa yang penuh kuasa, penuh keyakinan, kita berdoa dengan tidak bertele-tele. Pasti Tuhan akan jawab. Amin. Buat renungan firman Tuhan dan Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami percaya Engkau sanggup mendengar doa-doa kami. Kami serahkan semua kebutuhan hidup kami serahkan pekerjaan, usaha, apapun yang sedang kami gumuli maupun sakit penyakit kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau berkati seluruh pemirsa yang hari ini mungkin dalam pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.